Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini pokok bahasan kita terambil dari Lukas pada pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku padamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia duduk untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nas ini berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, untuk memperingatkan bahwa sebenarnya dosa membawa penderitaan. Dan tema kita hari ini adalah bertobat supaya tidak binasa. Bagaimana tidak, dosa memang membuat manusia menderita, membuat manusia jauh dari kasih karunia, jauh dari kebaikan kemurahan Tuhan. Allah itu baik, dan Allah itu senantiasa merencanakan rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan bagi manusia. Jikalau kita percaya dan berharap dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan sebenarnya memiliki rancangan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang ini membawa berita ini kepada Yesus, ingin menunjukkan kepada mereka bahwa itu semua karena dosa mereka, atau mungkin dosa mereka sudah terlalu besar sehingga mereka itu diperlakukan oleh Pilatus dengan cara yang demikian. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa bukan karena dosa mereka terlalu besar daripada dosa-dosa yang lain, sehingga mereka mengalami nasib yang sama, yang nasib yang seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita juga lewat nas ini, bahwa jikalau orang tidak bertobat, maka orang akan mengalami nasib yang sama seperti itu. Bahkan lebih parah daripada itu, orang akan dihakimi pada akhir zaman. Orang akan mendapat penghakiman sesuai dengan perbuatannya, mendapat upahnya. Mereka akan dihukum menurut perbuatannya. Tetapi jikalau orang bertobat, menjadi orang yang baik, dan dia menghasilkan buah-buah pertobatan, dia menghasilkan kebajikan-kebaikan di dalam hidupnya, dia berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan firman Tuhan sudah menggariskan manusia supaya melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Manusia itu semestinya menjadi baik semua dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi seseringkali manusia bukannya bertobat, dan manusia mencari-cari alasan untuk jauh dari Tuhan. Meski Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap menunjukkan belas kasih-Nya kepada manusia, tapi manusia selalu menjauh dari Tuhan, dan di dalam dirinya selalu ingin berbuat dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat firman Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kita untuk berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Ini mestinya membuat kita harus datang kepada Tuhan dan mengubah sikap kita dan memperbaiki semua perilaku kita, perkataan-perkataan kita, pandangan-pandangan hidup kita yang salah, yang sesat, yang tidak berkenan, yang menyakiti orang lain, yang melakukan perbuatan-perbuatan kezoliman dan perbuatan-perbuatan dosa yang lain
kehendaknya, tinggalkan semua itu. Dan marilah kita mencari Tuhan. Kitab Yesaya pada pasal 55 ayat yang ke-6 itu mengingatkan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bertobatlah dan bertobatlah. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab ada waktunya di mana orang berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan, tapi Tuhan jauh daripada orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya yang tidak baik itu. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Dan berbaliklah kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dia baik, dia maha pengampun, dia maha penyayang. Dia berkata pada ayat yang ke-8, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Baiklah kita semua berpedoman kepada firman Tuhan. Apabila Tuhan datang suatu hari kelak, maka kita ditemuinya tidak bercacat dan tidak bercela di dalam kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan upah kita. Alkitab berkata sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal sebuah pohon. Jikalau pohon itu baik, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Dan jikalau pohon itu tidak baik, maka dia akan menghasilkan buah yang tidak baik. Mari kita menghasilkan buah yang baik. Jikalau kita menjadi pohon yang baik, yaitu manusia yang baik, manusia yang bertobat, yang berserah kepada Tuhan, yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang datang berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, dosa mengakibatkan penderitaan Bapak Ibu Saudara. Tinggalkanlah dosa itu dari kehidupan kita. Jauhkanlah itu. Berpalinglah kepada Allah. Datanglah kepada Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan dengarkan firman-Nya. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan perintah-perintahku. Kamu akan mendengarkan firman-Ku, sebagaimana aku mendengarkan perintah Bapa-Ku di surga. Bagaimana dia menjalankan seluruh amanat yang diberikan kepada dia selama dia datang ke dalam dunia ini. Demikianlah juga kita harusnya melakukan perintah-perintah Tuhan, menuruti perkataan-perkataan Tuhan. Itulah sebabnya pesan yang keras yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pada pasal yang ke-13 kepada kita. Mari bertobatlah. Jikalau kita tidak bertobat, maka penderitaan yang berat akan datang. Masalah yang besar akan datang, dan beban-beban hidup yang begitu berat akan datang, bahkan menimpa kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi jikalau kita berserah kepada Tuhan, menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada firman Tuhan dan melakukannya, ya, kepada Allah kita, sebab Allah itu adalah firman, firman-Nya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita dengar firman-Nya, kita melakukannya, berarti kita mengasihi Tuhan. Dan itu berarti kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari rubah sikap kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita semakin baik kepada Tuhan dan teruslah memperbaiki sikap hidup kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki kelakuan-kelakuan kita, dan semakin hari kita semakin baik supaya kita tidak binasa. Jikalau kita tidak bertobat, maka kita akan binasa. Jikalau kita bertobat, maka kita akan diberkati Tuhan. Kita akan masuk surga, hidup yang kekal. Sebab Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi kamu hidup dan memberikannya secara berkelimpahan. Itu berarti jikalau orang bergantung kepada pencuri, kepada iblis, kepada setan, kepada dunia ini, maka kita akan dibinasakan. Dia akan membunuh kita, dia akan membinasakan kita. Tetapi jika kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan tenang, damai sejahtera berlimpah bagi kita, ketenangan dan sukacita sorga akan turun bagi kita. Maka kita akan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tuhan akan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Dia akan memberikan anugerah-Nya yang tak terbatas itu kepada kita, dan Dia akan merancangkan sesuatu yang baik bagi kita, masa depan yang penuh
penuh harapan diberikannya kepada kita. Jangan pakai ukuran pikiran kita, sebagaimana kitab Yesaya pada pasal 55 ayat 8 dan 9 itu mengingatkan kepada kita. Sebab rancangan dan pikiran kita itu jauh sekali dari rancangan dan pikiran Allah. Dan sebagaimana tingginya langit daripada bumi, demikianlah jauhnya pikiran kita dengan pikiran Allah. Dia memiliki pikiran yang baik bagi kita. Dia merancangkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Bukan hanya kita, tapi juga bagi anak cucu kita, diberkati oleh Tuhan. Tetapi jika kita lezat dalam dosa, hidup terus dan berlimpah-limpah dalam dosa, Bapak Ibu Saudara lihat, bukan hanya kita yang menderita, tapi juga keturunan kita, anak cucu kita juga akan mengalami penderitaan karena akibat dosa kita itu sendiri. Dan mereka akan juga hidup dalam dosa itu. Mereka berbuat sama seperti kita berbuat, karena dia akan meniru perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari kita. Karena itu pada hari ini, mari kita mengubah sikap kita. Tinggalkan dosa, bertobatlah, supaya kita tidak binasa, supaya kita hidup berkelimpahan, masuk surga, hidup yang kekal, yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Di mana harta kita berada di surga itu, maka di situ juga hati kita berada. Sebab di sana seluruh harta kita, upah yang akan kita terima dari Tuhan, tidak dapat dicuri oleh pencuri, dan ngengat tidak dapat merusakkannya. Dan disitulah kita akan menerima upah yang kekal. Dan Tuhan juga mempersiapkan segala sesuatu bagi kita di dunia ini, menyongsong kedatangannya yang sebentar lagi akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita dan berserah kepada Tuhan, dan marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukan seluruh kehendak Allah selama kita hidup dalam dunia ini. Dan kita akan menjadi terang dan garam, dan kita menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah anugerah dari Allah Bapa turun bagi kita di dalam kasih setia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang Esa, Tuhan yang penuh kasih, memberkati kita semua dari sekarang sampai Tuhan datang Maranatha. Terpujilah Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.